Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dipertemukan perkuliahan secara online, dan hari ini Ibu akan membagikan video pembelajaran mengenai rangkaian transistor dua kutub. Langsung saja, pertama-tama, apakah itu transistor? Nah, transistor itu adalah komponen aktif elektronika multitermal yang biasanya memiliki 3 terminal atau kaki elektroda, dan itu disebut menjadi triode. Jadi kalau dia memiliki 3 terminal itu disebut triode dan terbuat dari bahan semikonduktor. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen elektronika. Ada komponen aktif, ada komponen pasif. Jadi yang komponen aktif itu komponen yang memerlukan arus agar dapat bekerja, dan dia juga berfungsi sebagai penguat. Jadi transistor ini salah satu fungsinya adalah sebagai penguat, atau bisa disebut penguat sinyal, yaitu penguat arus, penguat tegangan, maupun penguat daya. Kemudian bahan semikonduktor itu artinya bahannya itu bisa sebagai konduktor, bisa sebagai isolator. Jadi pada gambar di samping itu kita lihat itu transistor memiliki 3 kaki. Jadi 3 kaki itulah yang disebut sebagai triode. Dia memiliki 3 terminal atau kaki elektroda. Kemudian transistor berasal dari kata transfer dan resistor. Kita ketahui transfer itu artinya adalah berpindah, dan resistor itu artinya adalah tahanan atau hambatan. Jadi transistor itu berarti perpindahan tahanan atau perubahan tahanan. Nah, sebelum ditemukannya transistor, jadi alat-alat elektronika zaman dulu itu menggunakan vakum tube atau tabung vakum. Jadi tabung vakum ini yang digunakan pada zaman dulu sebelum ditemukannya transistor. Nah, jadi transistor ini dikembangkan oleh 3 ilmuwan, ada John Bardeen, William Shockley, dan Walter Brattain. Jadi mereka itu mengembangkan transistor ini di AT&T Bell Labs yang ada di Amerika itu pada tahun 1947. Nah, setelah ditemukannya transistor, produk-produk elektronik itu menggunakan transistor, dan ukurannya pun juga akan semakin kecil. Seperti kita ketahui, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang juga produk-produk elektronika seperti yang kita ketahui. Di sini ada gambar radio, ada Walkman, dan sekarang berkembang menjadi lebih canggih. Jadi gabungan transistor itu dapat menghasilkan perangkat yang sangat canggih. Nah, contohnya itu ada pada prosesor. Bisa pada prosesor komputer, bisa pada prosesor laptop, dan prosesor HP kita pun juga itu ada transistornya. Jadi terdapat miliaran transistor yang ada di prosesor. Kalau semakin tinggi tingkatannya, itu akan semakin banyak transistornya situ. Artinya transistor juga ukurannya akan semakin kecil. Jadi kalau pada prosesor itu kan ada yang namanya dual core, three core, quad core. Nah, semakin canggih transistornya juga akan semakin banyak. Apa saja komponen dan fungsi dari transistor? Jadi dari 3 kaki elektroda, 3 kaki elektroda itu disebut basis atau dasar, itu dilambangkan dengan B. Ada kolektor atau pengumpul dilambangkan dengan C. Ada emitor atau sebagai pemancar itu dilambangkan dengan E. Jadi fungsi-fungsi komponennya itu macam-macam. Bisa sebagai penguat, bisa sebagai pemutus dan penyambung atau switching, bisa sebagai stabilisasi tegangan, bisa sebagai modulasi sinyal. Jadi pada penguat sinyal itu biasanya ada pada amplifier. Kalau pemutus dan penyambung itu biasanya pada saklar.
Apa saja fungsi transistor? Jadi dapat berfungsi semacam keran listrik. Nah, keran listrik itu semacam menyalakan atau membuka, menutup seperti itu. Jadi fungsinya itu berdasarkan arus inputnya, atau di sini disebut BJT, bipolar junction transistor. Kita sebut saja transistor bipolar. Kemudian yang kedua itu berdasarkan tegangan inputnya atau FET, field effect transistor. Di sini kita sebut sebagai transistor effect. Bisa kita lihat perbedaan gambarnya pada slide. Di sebelah kiri itu adalah BJT dan sebelah kanan itu adalah FET. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas transistor bipolar atau transistor dua kutub. Nah, apa saja jenis dan simbol transistor? Jadi transistor bipolar atau dua kutub itu terdiri dari dua jenis. Ada transistor PNP, itu ada positif, negatif, positif. Ada transistor NPN, negatif, positif, negatif. Bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri. Kalau kita melihat lambangnya, itu adalah lambang dioda. Jadi sebenarnya transistor ini bisa saja terdiri dari dua dioda atau gabungan dari dua dioda. Nah, sebelah kiri dulu kita lihat ya. Jadi gambar sebelah kiri yang bagian atas. Yang bagian atas itu ada dua dioda, NP dan PN. Kemudian digabungkan menjadi NPN. Nah, pada transistor NPN yang sebagai basisnya itu di tengah, berarti basisnya itu adalah positif. Kalau NPN, arus itu masuk pada kaki base. Jadi pada P itu kaki base-nya masuk arus, kemudian arusnya keluar dari E. Jadi panah keluar itu adalah kaki emitornya. Kalau gambar yang di bawahnya itu ada PN dan NP. Kemudian digabungkan menjadi PNP. Di sini yang sebagai basisnya itu adalah negatif. Jadi jika transistor PNP arus keluar pada kaki base. Nah, bisa kita itu panahnya itu emitor arusnya masuk kemudian keluar dari kaki base. Jadi dia nanti keluar dari kaki base arusnya pada negatifnya itu. Sama saja pada gambar yang sebelah kanan. Nah, secara sederhana ini adalah transistor BJT atau transistor bipolar dipasangkan pada rangkaian sederhana. Nah, di sini ada sumber tegangannya itu 3 volt. Kemudian digunakan transistor NPN. Jadi transistor NPN tadi itu arusnya dari base. Kemudian keluar melalui E. Bisa kita lihat di sini. Nah, itu arusnya masuk dari base kemudian keluar dari emitor. Nah, jika transistornya ini dinyalakan atau transistornya atau sakarnya ditutup, maka LED-nya itu akan menyala. Dan LED akan menyala jika ada arus dan tegangan pada kaki base. Nah, di sini ada rangkaian, ada dioda, kemudian di sini mengalir arus dari B. Jadi jika kita tutup saklarnya, maka LED-nya akan menyala. Contoh lain yang umumnya itu ada pada transistor pada lampu flip-flop. Biasanya lampu flip-flop itu yang lampunya berkelap-kelip. Nah, di situ menggunakan transistor. Jadi di sini ada dua transistor akan mengontrol nyalanya LED secara bergantian. Seperti itu. Nanti cara kerjanya akan dijelaskan pada video selanjutnya.
Kemudian contoh lain fungsi dari transistor itu adalah sebagai penguat. Di sini dia bisa sebagai penguat arus, penguat tegangan, maupun penguat daya. Transistor bekerja pada wilayah antara titik jenuh dan kondisi terbuka, tetapi tidak pada kondisi keduanya. Artinya dia hanya pada kondisi salah satunya. Kemudian bisa dipakai untuk rangkaian power supply dengan tegangan yang diset. Nanti juga akan dijelaskan pada video selanjutnya. Transistor harus dibias tegangan yang konstan pada basisnya, supaya pada emitor keluar tegangan yang tetap, biasanya untuk mengatur tegangan basis supaya tetap digunakan sebuah dioda Zener. Jadi jika kita akan atau ingin menggabungkan transistor, itu dihubungkan antara basis ke emitornya, itu tegangannya juga harus konstan dan diatur sedemikian rupa. Kemudian fungsi komponen semikonduktor dapat kita temukan pada rangkaian preamp mic, preamp head, mixer, echo, tune control, amplifier, dan lain-lain. Jadi misalkan kita menggunakan mic, kemudian ada pengeras suara, di situ transistor berfungsi sebagai penguat sinyal. Nah, konfigurasi transistornya itu terbagi menjadi 3. Jadi yang 3 inilah yang fungsinya akan menjadi berbeda-beda. Jadi jika common base, artinya kaki basisnya itu menjadi ground, maka akan menghasilkan penguat tegangan. Kemudian yang kedua, common collector. Kaki kolektornya di-ground-kan, maka menghasilkan penguat arus. Yang ketiga, common emitter. Jadi jika kaki emitornya di-ground-kan, maka menghasilkan penguat arus dan penguat tegangan. Lalu bagaimana transistor sebagai penghubung atau saklar? Jadi transistor akan mengalami cut off apabila arus yang melalui basis sangat kecil sekali, sehingga kolektor dan emitor akan seperti kawat yang terbuka, dan transistor akan mengalami jenuh apabila arus yang melalui basis terlalu besar, sehingga antara kolektor dan emitor bagaikan kawat terhubung. Dengan begitu, tegangan antara kolektor dan emitor itu menjadi VCA. Jadi ini penampakannya akan dijelaskan pada video setelah ini. Ya, baik, kita lanjutkan pada cara kerja transistor. Jadi, di sini ini adalah transistor NPN. Arus mengalir dari C ke E apabila ada arus dari B ke E. Nah, kita lihat panahnya di situ. C ke E itu arus yang besar. Dia bisa mengalir jika ada arus yang kecil dari B ke E. Jadi pada NPN itu basisnya positif, dia mengalirkan arus menuju E dan arus itu keluar dari E. Jadi ibaratnya ini seperti keran tadi. Jika ada arus dari B ke E, maka akan ada arus yang besar mengalir dari C ke E. Dengan arus yang kecil bisa mengalirkan arus yang besar dari C ke E. Bagaimana jika transistor PNP? Tadi sudah dijelaskan pada PNP, basisnya adalah negatif, arus menuju basis, jadi dari emitor itu arus kecil. Arus yang kecil dari emitor ke basis, itu bisa mengalirkan arus yang besar dari emitor ke kolektor. Nah, bisa kita lihat di sini, transistor itu bisa diatur, bisa dibuka, bisa ditutup, seperti keran tadi tuh. Jadi jika kita buka, arus akan mudah mengalir. Jika kita tutup, maka arus tidak bisa mengalir. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah, di sini pada rangkaian ada transistor NPN. Ini adalah transistor NPN. Positifnya itu mengalirkan arus atau mengeluarkan arus.
kemudian ada hambatan sebesar 470 ohm, ada LED, dan ada hambatan 10K. Artinya, jika hambatannya 470, maka diperlukan arus yang besar. Jika pada hambatan 10K, berarti arusnya kecil sekali. Jadi, jika saklarnya ditutup, maka LED akan menyala. Nah, jadi jika ditutup di sini, arus akan mengalir dari B ke E, maka akan mengalirkan arus dari C ke E. Nah, seperti itu. Di sini juga bisa kita lihat pada rangkaian, di sini ada lampu 12 volt. Untuk menyalakan lampu 12 volt itu diperlukan baterai yang sangat besar. Itu baterai yang besar. Tapi dengan menggunakan baterai yang kecil, kita bisa menyalakan lampu tersebut dan meletakkan saklar. Dan saklarnya itu tidak harus di dekat sumber tegangan yang besar itu. Kemudian kita letakkan transistor. Nah, jika kita tutup saklarnya, maka ada arus mengalir melalui baterai yang kecil. Kemudian, di situ akan mengalir arus dari C ke E. Maka lampu akan menyala. Jadi dengan arus yang kecil, dia akan menyalakan lampu. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana perbandingan arus dari IB? Nah, IB ini kita sebut IB jika arus mengalir dari base menuju emitor. Kemudian IC itu adalah arus yang dari kolektor menuju emitor. Jadi bagaimana perbandingannya? Jadi tiap transistor itu beda-beda perbandingannya. Di sini HFE itu adalah perbandingan dari IC per IB. Jadi misalkan IB itu sebesar 1 mA dan IC itu sebesar 1 ampere, maka HFE-nya adalah 1000 mA per 1 mA itu sebesar 1000. Jadi transistor tersebut memiliki HFE 1000. Jadi tiap transistor berbeda-beda HFE-nya tergantung arus pada IC dan arus pada IB. Sebelumnya itu adalah fungsi transistor sebagai saklar. Nah, di sini fungsi transistor sebagai penguat itu contohnya adalah jika kita susun dua transistor. Nah, jadi jika menyusun dua transistor seperti ini disebut sebagai susunan Darlington. Jadi misalkan transistor pertama itu memiliki HFE 200 dan transistor kedua memiliki HFE 30, maka HFE-nya dikalikan, penguatannya itu adalah menjadi 6000. Nah,